Boleh saya tanya Pak Basri, sejujurnya bahasanya demi Tuhan, demi Rasulullah, siapa tanah yang ini? Dulunya Pak Amin. Pak Amin itu siapa? Bapaknya. Nah, sekarang? Jadi dengan keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saya Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pujam 45 Jakarta. Saya melakukan reportase di Desa Mario Tembone, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari ini, Rabu tanggal 17 Mei 2023. Saat ini saya berdiri pas di pinggir rumah. Coba kita zoom, ada 6 rumah yang dulu digugat sekira tahun 2020 dimenangkan dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, kasasi sampai PK 4 kali dimenangkan. Tapi yang membuat tergelitik pemirsa di seluruh Indonesia bahkan dunia, khususnya keperdataan, karena kita mau tahu bahwa hukum perdata membuktikan kepemilikan kepada seorang atau privat. Tapi di dalam hukum tersebut ternyata pada keputusannya, lokusnya, tempatnya bukan pada tempat ini. Karena yang dipakai Saima bukan dari blok ini, tapi blok lain. Makanya tidak bisa dieksekusi. Saat ini mencoba lagi penggugat menggugat berikutnya. Karena tetap mengejar untuk kemenangan yang diraih 4 kali. Tapi kemenangan itu adalah kemenangan semu. Kenapa semu? Karena objek tidak jelas. Yang mau diminta, yang diincar-incar adalah 6 rumah yang mau dieksekusi. Padahal tempat menggugatnya jauh di ujung belakang sana. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, kami tertarik untuk investigasi lebih mendalam bahwa apa benar tanah ini secara hukum perdata benar-benar miliknya Saima. Karena menurut hukum, kalau miliknya Saima misalnya hanya ada 3 are, ada rumah berdiri di atas 3 are, wajar mendapatkan kemenangan kalau di atas tanahnya Saima. Tapi kalau di atas tanahnya orang tuanya Husain dan kawan-kawan, itu yang jadi pertanyaan oleh seluruh warga dan seluruh masyarakat Indonesia tentunya. Saudara pemirsa, kita ingin mendapatkan kebenaran hakiki. Siapa sebenarnya pemilik? Apakah Saima dalam satu blok 3 are bisa mendapatkan kemenangan 2 hektar? Ini yang jadi pertanyaan hukum. Saudara pemirsa, hari ini kita lakukan investigasi mendalam. Karena ada 1 orang itu yang lagi memfoto, namanya Pak Basri. Bahkan menurut informasi Pak Husain, mendapatkan tanah itu dari orang tuanya Pak Husain, itu Pak ya? Dia minta sama orang tua saya. Nah sekarang Pak Husain, bloknya dari mana? Ini bukan punya Saima? Bukan Punya Saima? Bukan. Siapa yang punya? Mulai dari mana batas tanahnya? Ini sungai-sungai. Sungai? Ya, Sungai ini? sungai. Ah, dari sini kemana? Itu Ini rumah siapa? ini Hadi. Hadi. Kakak Tergugat. tergugat. Ini SPPT siapa yang punya? Saya atas nama saya. Pak Husain? Ya, Pak Basri siapa SPPT? nama saya. Siapa? Husain juga? Ya, Yang ketiga siapa? Arifin. Yang Karifin. Yang keempat? Rasia. Rasia. Yang kelima? Eli. Yang keenam? Sabe. Sabo. Yang di sebelah sini tidak ada? Tidak ada. Sekarang tanahnya Saima ada di mana? Di sana belakang. Jauh. Ada antar. Boleh wawancara Pak Basri? Assalamualaikum Pak Basri. Boleh wawancara sebentar Pak? Assalamualaikum. Boleh saya tanya Pak Basri, sejujurnya bahasanya demi Tuhan, demi Rasulullah, siapa tanah yang ini? Dulunya Pak Amin. Pak Amin itu siapa? Bapak saya. Bapaknya. Nah, sekarang? Tapi dengan keputusan. Bukan, saya tidak tanya keputusan. Karena keputusan, saya nggak boleh menilai. Karena kami nggak ada hak. Yang berhak itu adalah hakim. Maksud saya, dulu ini tanah Pak Amin.
sampai sekarang masih pahami SPPT. Kalau boleh tahu Pak Basri beli? Beli? Nah, Belum. Oh belum, menempati. iya. Kita minta sewa, kontrak, pinjam. Kira-kira? Ya. Belum. Ini mah Pak, ini saya literally, saya nggak boleh berpihak ke siapa. Karena kita ini reportase supaya seluruh penegak hukum se-Indonesia tahu. Dulu ini maksudku Bapak kan dari pahami, apakah nyewa, apakah beli, apakah ngontrak, apakah pinjam, atau gimana? Di tempat pinjam tempat saja. Sama pahami? Iya. Oke. Sekali lagi pahami itu bapaknya Pak Husain. Iya. Oh, baik. Nah, pemirsa, ini memperlihatkan ke kita bahwa kesaksian Pak Basri yang konon dimenangkan gugatannya dulu tahun 2020, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, bahkan PK Kasasi 4 kali. Cuma kenapa saudara pemirsa tidak bisa dieksekusi? Karena objek bukan di sini. Yang dipakai menggugat adalah Saima, hanya SPP-nya T-nya 3 are, jauh dari sini ya. Iya. Nah itu yang kita mau cek, menyampaikan secara kebenaran bahwa yang punya Pak, yang dulu pinjam Sama pahami. sama Pak Habib, orang tuanya Pak Husain, tapi yang punya SPPT sekarang Pak Husain, Iya. anak, karena turun dari Pak Habib. Pak Habib sudah meninggal ya? Iya, betul. Begitu Bu ya? Iya. Baik, terima kasih Bu. Jadi Bu, kami, Itu saja kemenangannya. ya siapa aja nanti yang menang terakhir? Iya. Siapa menang terakhir itu sah. Betul. Jadi kalau nanti menang terakhir, Tinggal di tengah. cocok. Akhir, kalau yang menang Pak Hase, berarti Pak Hase. Kalau Tetap saya memihak. kalau menang, jadi nanti kalau terakhir ini kalau menang Pak Hase berarti Pak Hase. Berarti kalau menang misalnya ini yang 7 berarti yang 7. Begitu Bu ya? Oke, terima kasih. saja kebenaran. Oke, ya. Terakhir iman menang terakhir itu sih. Berarti nanti kalau Pak Husain terakhir Terus sama. berarti nanti kalau misalnya Pak Husain nanti menang, Ibu mau beli sama Pak Husain. Nggak beli. Salaman lagi Bu. Kasih belikan. Siapa namanya Bu? Murni hati. Sebentar. Saya mengikuti yang benar. Saya mengikuti keputusan UCD. Saya seterusnya sama kamu. Tapi kalau kamu dikalah, kamu yang mengalahkan kamu. Karena saya Tapi kalau nanti kalau gugatan nanti ini dia menang, berarti Ibu bayar sama dia. iya, saya Begitu, Pak Basri. Kemudian ini yang welong dan kemudian ini yang Saima ini masih terdaftar di SPPT-nya itu luasnya hanya 3,774 are, tidak sampai 4 are. Kalau ini lebih 1 hektar. Mana yang kemana? Arah sana. Yang mulai dari sini sampai ke sana. Berarti jarak ini 200 meter ada ya? Iya, ada. Udah mulai ini mana ujinya ini? Berapa meter ini? 5 meter. Nomor persil 75. 75 ini yang atas nama Welong, yang sebelahnya itu nomor persilnya 143. Saudara pemirsa, dimanapun Anda berada, saya didampingi Pak Husain, Pak Sumange, Pak Burhan, Pak Asis, Pak Basri. Nah kita lihat, ini yang dijadikan acuan menggugat SPPT punya Saima. Tapi yang jadi masalah adalah, ini problem pertama, problem hukum. Saima tidak ada otentik secara hukum berpindah tangan ke Hase. Karena Saima almarhum itu punya anak, namanya Haji Timang dengan Mas Tiare. Haji Timang dan Mas Tiare. Sekarang masih hidup. Itu kan sudah meninggal, sama Mas Tiare masih hidup. Mas Tiare masih hidup. Iya. Jadi masih ada anaknya Saima namanya Mas Tiare. Iya, masih ada. Haji Timang ada anaknya masih hidup juga. Ada. Mas Tiare juga ada anaknya masih hidup. Ada. Nah, saudara pemirsa, ini yang jadi problem hukum. Bukan saja kita melihat objek perkara perdata,
Tapi ini kalau mau dikatakan juga ahli waris, putus. Karena kenapa? Walaupun itu adalah Saimah adalah saudara dari ibunya Hase, Iya. tapi persoalan hukum ini ketika keperdataan milik Saimah itu kan bukan turun ke keponakan, turun ke suami dan anak. Nah, sekarang ada anak. Nah, anaknya masih hidup. Iya. Suami juga masih hidup. Masih hidup. Nah, inilah hanya 3 are yang luasnya berapa? 3,778. Ah, 3 are, 7. Iya. 3 are, 7 jadi hampir 4 are. Hampir 4 are. Hampir 400 400 meter iya, persegi. Iya. Nah, karena kalau 1 hektarnya itu 100 meter persegi. Persegi. Satu lapangan sepak bola atau 10.000 meter kalau 1 hektarnya. Nah, ini jadi fenomena yang paradoks yang kemudian saudara pemirsa, itu di sebelahnya itu Welong ada 1 hektaran. Ada 1 hektar. Nah, 1 hektaran. Kalau kita ukur mau persis nanti ini kita bisa ambil meteran. Ini kurang lebih 300 meter dari pinggir yang diklaim. Iya. Nah, antara jarak Saimah dengan Welong saja sudah 1 hektar. Dari Welong saja ke lokasi di pinggir jalan Dusun Laceno ke Desa Mario, Kecamatan Bocoy, Kabupaten Bone, itu ada 6 rumah yang mau diklaim. Itu SPPT juga beda. SPPT di situ atas pemilik aslinya yaitu bapaknya Pak Hussein. Pak Hussein Haming. Bapak Haming diakui kemarin oleh Pak Basri, tergugat 4. Istrinya juga mengakui, bahkan menyebut ya investigasi. Ini kita coba jalan dulu, saudara pemirsa, ini dari ujung ke ujung. Nah, ini karena ini sudah maghrib. Nah, ini berapa? Nah, ini kalau kedirian jaraknya ini kayak 20 lebih ya, 25 ya. Iya. Ini 25. Yang totalnya dari ujung sana sampai ke sana, Ya. di timur, sekitar 60 lebih. Oh, 60. Iya, 60. Tapi kan di sana kan pendek. Iya, 40. Oh, ya betul. 62 kalau dari arah ke sana dari ujung. Berarti benar saja hanya ini 3 are. 3 are. Tapi yang jadi persoalan hukum, kok bisa ini dijadikan acuan oleh Pak Hase? Kalau mau menggugat, kalaupun Hase sangat mencengangkan problem hukum yang harus diluruskan. Tidak boleh hukum itu dibengkokkan, tidak boleh hukum itu dibiarkan berlubang, tidak boleh hukum itu dibiarkan punya celah, tapi hukum itu tegak lurus, kemudian supaya ada kepastian di mata masyarakat bahwa hukum itu adalah benar-benar menjadi supremasi, menjadi panglima. Hukum itu tidak disimpan jalan, hukum itu tidak di kekuasaan, hukum itu tidak kepada orang yang punya power. Nah, demikianlah reportase kami sambil kita jalan. Nah, coba kita lihat jaraknya ke sana, coba saya jalan saja. Coba nggak ada meteran tadi. Masya Allah, ini ya coba lihat ya, oke, ambil pinggirnya ya. Tembak lagi pinggirnya, putar lagi. Kita berdiri dari sudut. Tadi ini sekarang sudut mana ini? Utara? Timur. Tadi kita berdiri dari sudut barat, saudara pemirsa. Karena hari ini kami berdiri di perbatasan ini pohon kelapa. Nah, ini kita berdiri di pohon kelapa ini. Ini sudut batas timur, sebelahnya utara ya, ini selatan ya. Iya, selatan. Ini utara, selatan kita berdiri di sini. Ini terakhir batas dari 3,7 are, bukan 3,7 hektar. 3,7 are berarti hanya 370. Iya, 370 meter. Bukan 370 meter persegi, 370 meter. Nah, hanya ini. Inilah SPPT nomor persilnya, nomor persil 75. nomor persil 75. Sedangkan punya Welong nomor persilnya 153. 153. Kalau Pak Hussein beda lagi. Beda. Nah, Pak Hussein nomor persilnya Nomor persil 117. nomor persil 117. 17. Oke, coba kita ukur dari sini. Kita ukur coba. Baru ukur lebar ke sana. Oh, itu sampai itu batas mangga ya? Iya, itu yang batas mangga. Nomor persil yang Pak Hussein berapa? 117. 117. Nah, berarti ini dari ujung ke sana itu digugat semua. Batasnya Welong itu Pak Hussein. Iya. Di belakang rumah ada berapa luas? Habis. Habis ya?
Oke. Dasarnya 50 meter. Oke. Nah. Oke. Nah, sekarang dari Oke. Oke, nah sekarang kita lihat di sana. Kita lihat ayo, ayo. Ini 25. Oh, 25. 25 saja makanya hilang. Oke, 25. Nah, sekarang jalan ke sana lagi. Ayo. 25. Ayo kita lihat. Ini berapa? 47. Wah, nggak sampai. 47, nggak sampai 40. Ini kan sudah sini 47. 50, ya kan? Sudah sini 47. 47 berapa? Ini 47 sebentar. 47 20. 46. Cuma 45 kah? Oh, 47 kurang 3, jadi sudah kurang 9. Berarti ini kurang 3 sudah kurang 9. 75 kurangi 9. Oke. Lihat dulu sebelumnya. Berapa ini? 41 20 25 24 21. Masa 21 segini? Mana? 80. Oh ya. 47 80 berarti kurang 47 48 berarti 230 kurang 2 meter 30 nanti kurang 3 meter kurang 230 nanti ulang. Mana tadi batasnya? Oke. Berarti bukan ini bukan 25. Berarti mana? Lima, 26. Wah, kalau ini salah sebelumnya ini 26. Aduh, 27 kok. 27 28. Bentar bukan sebut itu. 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 bentar 45 belum tadi sampai mana 45 ini balik mana balik ini 40 20 30 20 70 20,70 5 ke 30 10 15 kan 25 15 ke 30 ke 40 berarti 25
Ya kan? Ini 40 kan? 40. Ah, 25 berarti 25 di situ. Nah, 25 ke 45. 20. Tambah 10 kan 35. Nah, tambah 10 40. 15. Berarti 15,70. Saudara pemirsa, dimanapun Anda berada, hari ini saya menemukan hasil investigasi yang akurat dari Saima tadi. 3 kali kita ukur, tadinya dihitung 25, ternyata hitungan sebenarnya adalah 22. Dalam meterannya 22 karena tambahnya terpotong, berarti 3 kali, berarti 66 ditambah 20. Bukan, tambah 10. Ya, tambah 10 tadi gitu ya. Berarti 62. Meternya dari batas SPPT yang diklaim oleh penggugat itu Bapak Hase. Dia mengambil SPPT dari Saima. Itu berarti hanya setelah kalau dihitung itu kurang lebih 3 are. Dari batas Saima ke batas Bapak Welong, Bapak ya, Bapak Welong itu, Ibu Welong itu hampir juga 900 meter, berarti itu hampir 1 hektar. Kemudian dari Ibu Welong ke Pak Hussein dari 6 rumah ini itu 100 berapa? Totalnya 8.503,4 are, berarti nggak sampai 1 hektar. Nah, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, inilah hasil investigasi yang kami telisik lebih mendalam. Tidak bisa lagi dibelokkan, tidak bisa juga disimpan di tengah jalan, karena ini demi kepastian dan penegakan hukum. Biarlah hukum yang menegakkan, biarlah hakim nanti yang mengetuk palunya kepada siapa yang berpihak. Kami hanya mereportase, kami hanya melakukan penelitian. Kita nama deceng karena pengalatala ye. Iya kira-kira iya tanai enggak punna. Ye. Biar dia ase nanu naku hase enggak punna. Iya. Ye. Saina. Oh saina punna? Iya. Saina gata. Mureku. Oh amureta idi enggak senepu anaki. Sani ina po anai anu saina. Sepeda pun rai. Sani saina. Oh, Sani na saina berakun ready si baga kiasa. Na berneku. Oh, berarti Sani si ba saina berakun rai. Iya. Oh, berakun rai. Maapele hasero ning nakuiro ning oiro tanay di asa na limi mo nagay. Ite gata. Are, no SPPT na di asa saina. Ini nakar kerang tanah Yero bulangi nakar kerangi. Iya tapi iya na ala dasar. Yero aku tanam aku kuiro. Tina kiro na fa. Oh memang deh. Dia Dewi sewa Pak. Sebenarnya Pak cina maka di Yesura nakar kerangi jadi yero dinilai yero menangi biasa dinilai malah karena iya na pakai sure, cina sure iya na pakai, cina iya sure na pakai menangin, napi cocok. Dewi saya Pak. De guys kukuro. Tapi deh tadi kita apa ya, iya belong masuk ku iya tanah nami masain na yero. Mapaku tanam lengan na. Cuma ke Indo na sana. Bapak suruh boleh diolok ki. Iya, cuma ke Indo na sana. Reke manu nih pada bagi-bagi ngani na. Oh, ya. Pada bagi-bagi ngani, saina nih ro. Irma kerkara pausen puramet to ganal lir tanay na ku pa usay non roy. Irma kerkara. Anu Menurut tak. Pacar tani di mau tangga kie. Cerita na yung menurut tayo di tega pausay yung malir tanan non rembolan nang. Enggak sana tama-tama pahami tega rumah malah tanah pahami. Oh naman cemake ngerasa make. Cemake nenekku. Oh nene tak. Punai indokku. Nene na to hase. Iya. Maaf le ISPPT na sain na pakai di tempat pakai SPPT tak.
Dewi sengi ya, makan Dewi Oh, artinya dia terpahangi. Dewi pahang. Iya Bu, mau datang ke bawah ibu welo ya, mak ketanu ka bengi. Pak idi punna. Jadi di pasar teh? Ah, cocok. Jadi di pasar. Ya utene-tene ki lo ka miseng itu ngangi, Pak. Daseng itu di donor ko salai. Akada lo mak bola kur kemana gua aku melo. Basarin sendiri. Belo lo. De menurut kere ibu welo tanah kan pendapat ibu welo mapakro, pendapat idi peko gai. Iya, iro tanana torke temu aku se. Oh. Sebab mas susur na asekku seandainya sana ya anu tetelene dobi. Akada lo diukurui. Ternyata ke waktu na nukur iya no bisa nalena. Bela hase. Itu makanya Mau datang lagi? Oh, cocok. Ya maka dah lo kakek do mag. Oh, mapakro. Kasih iya, dia udah sengitu. Kok ini Pak Inggas erotisnya nak kosai pahami ingat tanah menurut tadi. Ingat tanah menurut tadi sengi di nak kosai pausain. Pahami bapak anda biasa ingat tanah politika. Oh dia tidak bisa. Oh dia tisengi. Oh. Jadi dia ngaku tanah mika bawang. Iya. Maku. Dia bisa. Tapi tegi macu na indo nata. Tegi macu ah. Nah. Na ibu welong. Ingat macu ini atau? Iya betul. Lain haming. Iya haming, tunggu na haming. Oh haming. Tapi menurut Irpa Basri ro mondokoro mengaku to mak di pahami pun na. Iya. Oh cocok. Macaki bu welong, macaki. Master berkaya iya. Kada sertifikata. Mako koe di guru ki. Nama polisi, nama tentara, nama aga pangkana mila sertifikata aja tapi tangi. Iya. Aja tak berangi di. Iya. Ah. Aku batok celapa. Cocok. Aja tak berangi Pak. Aja di mana yang kesana nana? Selama aku nana sana selama. Mapiaro. Aja tima selama anak-anak. Mapiaro. Mapiaro ada ran selama ya anu. Katona ana. Iya. Katona ana. Kamana? Oh masih direntis ba enggak? Di mana terpisah. Masih direntis ba enggak? Mapiaro. Oh. Masih atas nama saya ini. Oh masih Saina. Iya. Oh Saina mo pa. Bahaya pa situasi. Berani pa pahas mano? Mangguga yarnala sure, macanya sure kurni, make sure di tananan non repausain si bapak haming. Jana yarnala sure. Ah, cocok. Sama koko de nama di sapa lo Mapa deceng. Ah, Maresa mako kur sapa tu mapa deceng. Ah. Iya. Beko nabi ki sabi lo kimen rebu welong. De metu ya kasi makan de metu lo. Ki bu welong na berneta. De teman ini de kena putawe de. Ka de pesan ye ale na. Ar maguga apa ke rupa ta. Rona pahusay erna bola korna mangguga cocok. Na ya males sure magela. Iya. Misalnya tanah ala sure naguga irwan pahusay na dito na cocok. Iya. Mesti nang kata sure na kadi pahusay ka sure na hami ya kata sure ko air cocok. Iya. Nah, ya terima kasih boleh Bu Weloni. Terima kasih Pak De. Iya, Pak. Ya Pak ya mau retengah kaya ya. Iya. Nah, ya ada. Iya ada campur ya Pak. Ya ada tahu Bang, tapi ya tengahnya Pak De Bang. Mansani dia enggak Pak. Jembatan metro. Ya, cuma ya itu tengah ngirle Bang. Kono kulon kasih tahu ya de. Oh, juta Weloni. Iya, Pak. Nah, tapi cengi tata aja na indre suruh tata nama enggak. Deh, makasih boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Ya, satu gitu. Oh iya udah nggak berat itu, nanti tangannya Bapak sih oleng dia. Tadi lu miring begini, jadi gambarnya miring jadinya. Miring. Sampai kah? 100. Saya siapa kau? Ambo, sekali kau. Tapi enggak, saya bilangnya. Ayo mundur Apa dipecah? Kan itu wiri. Wah, ame bilang itu Hampir 100 tuh. Deva terui, Pak Iro dibilang terus. Pak Capu ya. Pak Makas itu atu dedi. Nah, ada di baca Bu. Tete ada rapi. Rapi baik ku anu lorong lukru mah itu di itu ke dina. Berapa nih? 80. Ini. 80 mana? 80 setengah. Ya.
80. 80,5 Pak. Bisa dicatat Pak. 80,5. Tuh, bukan. 80,5. Ya. Ayo ke sini Pak. Ke sana. Gulung. Enggak, atau di sana ke sana dulu. Ayo ke sini, ayo. Sana terus cerita. Oh, yang malam itu tanah melong. Iya, malu. Sebelah timurnya Haji Semang. Haji Semang mana? Ini, berarti ini lah ya. Ini kan timur nih, ini dekat timur nih. Ya. Ya. Kasihkan lagi di sini. Sini. Enggak, ini aja pinggirnya. 90. 90. Pak, 90. 90. Ya 90. Oke, sini. Gulung. Memang tanah Sani. Sebetulnya Pak Husen juga bisa tunjukkan. 80 di sini. 36. Pak, selisih 4. 40. Bismillahirrahmanirrahim, saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berdiri di tengah pematang sawah yang diklaim sebagai SPPT Saina. Itu di Dusun Laceno, Desa Mario, Kecamatan Dua Bocoy, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Barusan tadi kita pemirsa melakukan pengukuran. Kalau kita ukur dari arah timur, dari selatan ke timur itu, yang di sebelah timurnya, pematang sebelah timur itu panjangnya adalah 36 meter. Kemudian dari timur ke barat yang berada di pematang sebelah utara itu 88,50. Kemudian dari timur ke barat di sebelah selatannya itu 90. Sementara di sebelah barat dari selatan ke utaranya di sebelah barat itu 40 meter. Jadi kalau kita kalkulasi mungkin kurang lebih 300-an meter sampai masih dihitung mungkin. Coba kita hitung semua kalkulasi yang matang, tapi mungkin tidak jauh daripada 3 area. Ya. 3. Baik saudara pemirsa, inilah hasil pengukuran kita secara akurat. Yang jadi problem hukum adalah ada seseorang yang menggugat di lokasi tanah ini, objeknya ini. Tapi yang diinginkan adalah 100-an meter ke pinggir jalan, ke arah selatan. Itu yang jadi problem hukum. Karena objek yang dipakai berperkara di tempat saya berdiri ini. Dengan SPPT Saina. Tapi yang ingin dicapai dalam gugatan, yaitu di sebelah selatan di pinggir jalan raya. Itu adalah tanah, sesuai dengan SPPT, adalah tanah orang tuanya Pak Husen. Namanya Haming. Yang masuk di dalam SPPT adalah Haming ya. Haming. Sekarang Husen. Nah, itu yang jadi problem. Apakah kira-kira ini yang menjadi temuan hukum saudara dan saudara pemirsa dimanapun Anda berada, bagi orang sebagai aktivis hukum, akademisi hukum, dosen hukum, pelajar hukum, kemudian pengacara, mari kita coba telah secara hukum. Bisakah kira-kira objek ini yang menjadi pokok perkara dijadikan objek ini dijadikan sebagai subjek untuk gugatan, menggugat kepada objek lain di tempat yang jauh 100 kilo. Nah, ini timbul pertanyaan. Terkecuali mungkin kalau objek ini ada rumah yang berdiri lalu digugat. Nah, itu mudah. Kalau ada rumah atau pohon ini misalnya diklaim oleh Pak Husein. Nah, menurut kita secara cermat hukum itu bisa memudahkan, hakim juga memudahkan untuk menilai bahwa ada rumah di atas tanah Saina atau ada pohon di lokasi tanah Saina yang bukan miliknya Saina. Nah, di samping kita ada pengacara, salah satu pengacara tergugat, yaitu Bapak Mahmud, sarjana hukum, master hukum dari Jakarta. Bagaimana Pak? Ini barusan kami tadi mengikuti pengukuran secara cermat
dimulai tadi di sebelah utaranya yaitu dari timur ke barat 88,50. Kemudian dari sebelah selatannya itu ada 90. Kalau dari timurnya ada 36. Kalau di sini 40 meter. Apa pandangan Bapak sebagai salah satu lawyer tergugat? Objeknya di sini yang dipakai menggugat, tapi dia menggugat yang jauh 100 kilo di pinggir jalan di Sulaceno. 100 meter. Ya, 100 meter. Bagaimana? Terima kasih Pak Haji Hasbi, Bapak-bapak sekalian yang saya hormatin. Memang ini kebetulan saya selaku kuasa daripada Bapak Hussein dan kawan-kawan ya untuk membela kepentingan beliau. Sebelumnya juga kita sudah survei Pak ya. Sekitar bulan lalu juga ada kita lihat karena ada kejanggalan gitu. Karena kitab juga Kejanggalan? ya, karena kita yang diklaim itu adalah tanah SPPT atas nama Saimah gitu ya. Yang pada awalnya memang disebutkan batas-batasnya tadi, yang saya juga tadi konfirmasi ya, punya Pak Cani di mana, kemudian punya punya siapa juga beberapa juga, ternyata memang tanah yang awalnya diklaim SPPT-nya atas nama Saimah memang tepat berada di sini. Tepat ini. Nah, tepat Ini objeknya. Ya, objeknya ya untuk perkara yang sebelumnya. Nah, kemudian ternyata ada perkara baru yang ternyata objeknya itu batas-batasnya dipindah. Ya. Ya kan? Yang di pinggir jalan itu yang melompati sekitar 100 meter atau melompati tanahnya Ibu Welong. Sempat kita obrolin ya tentang Ibu Welong tadi, yang ini memang sesuatu yang memang mencoba semacam penyelundupan ya, menyelundupan hukum. Penyelundupan hukum. Mengambil tanah orang lain melalui jalur hukum. Ya kan? Ini luar biasa ya, memang penggugat dalam hal untuk itu. Makanya kita ini prosesnya masih dalam proses setelah proses mediasi selesai, kita akan lanjut kepada proses jawab menjawab nanti. Kita akan siapkan nanti jawaban ke depannya. Dari ini hasil temuan kita ini juga akan kita jadikan sebagai bahan untuk menyusun jawaban. Kira-kira Bapak pengacara salah satu tergugat, kalau misalnya Pak Hussein mengklaim ada rumah di sini atau ada pohon di sini, kan benar saja adanya kan kalau dieksekusi sekitar sini. Betul. Tapi yang jadi problematika hukum, tapi jauh 100 meter dari tempat objek dipakai menggugat. Ya. Jadi kalau misalnya ada 6 rumah di sini, berarti wajar dieksekusi kan? Wajar, karena yang menempati rumah itu dia menempati tanah atas nama orang lain, Ya. kan? Misalnya tanah atas nama Saimah. Nah, ini ada problem lain juga. Ya. Ternyata yang menggugat itu adalah bukan Saimah ataupun bukan ahli waris dari Saimah, Dan tidak pernah berpindah tangan, tidak pernah jual beli atau nyewa. tapi atas nama satu orang yang namanya AC. Nah, ini juga jadi problem secara legal standing, ini kan jadi persoalan ya. Kenapa bisa orang lain yang secara derajatnya itu secara ID-nya itu ponakan jauh lah itu. Saya tanya-tanya. Ya, ini juga menjadi satu masukan juga nanti buat kita nyusut itu. Oh begitu. Oh jadi sekarang gugatan pertama, kalau memang misalnya ada rumah di sini, ada pohon yang diklaim oleh 6 orang, berarti wajar menangnya 100% murni eksekusi wajar. Kalau ternyata ini jadi tanah perumahan. Kalau ini tanah perumahan. Ada 6 rumah. Di atas tanah ini mau dieksekusi? Dieksekusi wajar. Ini wajar. Jadi diambil itu. Tapi karena dikembalikan kepada yang punya. Karena gugatan pertama tahun 2020 ternyata ingin menunjuk yang mengeksekusi di pinggir jalan sana 100 meter, makanya tidak bisa dieksekusi. Itu kita sudah. Sekarang kalau untuk gugatan kedua, apa jadi pokok masalahnya? Nah, yang gugat kedua. Dia pindah, berarti gugatan baru nih. Dia kan mencoba istilahnya menggunakan cara untuk memperbaiki, ada memperbaiki. Secara hukum bisa nggak memperbaiki dulu di sini sudah salah, objeknya beda, sekarang dengan atas kemenangan yang dulu mau dipakai menggugat baru? Nggak bisa, itu kan artinya kalau dalam hukum namanya nebis in idem. Oh, nebis ini benar. Perkara yang sudah pernah disidangkan, diputuskan itu tidak bisa diajukan kembali. Apalagi sudah terbukti di lapangan, jurus kita juga melihat bahwasanya tanah Saimah itu ternyata memang inilah. Ya. Dan ini sudah dilakukan ketika jurus kita datang. Ya. Sehingga tidak terlaksana. Ya, tidak bisa dieksekusi. Yang putusannya sudah tersebut. Kecuali rumah 6 itu dipindah di sini ya bisa dieksekusi. Karena ini bukan masalah apanya, tapi masalahnya memang udah kesalahan objek. Kalau objeknya benar tapi batasnya yang keliru, mungkin benar. Berarti Bapak yakin gugatan kedua ini pasti ditolak lagi?
Ya pasti ditolak karena Pasti ini ditolak. memang sudah Ya berarti 6 rumah itu ya biarkanlah tidur nyenyak saja ya. Tidur nyenyak tuh, Ya nggak usah dipikirin. Nah, jadi baik saudara pemirsa. Nah inilah komentar hukum dan pendapat hukum dan itulah analisa hukum karena beliau adalah pengacara nasional yang dari Jakarta mencoba mendampingi 6 orang yang tergugat. Ada satu yang tidak masuk yaitu saudara Pak Basri, tapi kami sudah melakukan juga reportase ke rumahnya. Dijawab oleh Pak Basri sendiri dan istrinya bahwa memang benar bahwa tanah itu dia pernah minta, bukan pinjam, tapi dia minta untuk nempati. Saya tanya apakah beli, dibilang tidak, apakah nyewa tidak, apakah menggade tidak, tapi dia bilang hanya minta untuk numpang. Jadi kesimpulannya Bapak Basri itu hanya menumpang atas permintaan ke Bapak Haming almarhum dari Bapak Husain yang atas nama SPPT saat ini sesuai dengan gugatan kedua. Ya, untuk sementara demikian reportase kita akan lanjutkan untuk mencari bukti-bukti berikutnya ke keluarga Saina, yaitu Salama dan yang lain. Ayo kita lanjut. Udah, plus. Pak, masih rincik Pak, masih Ipeda. Beda. Iya, ini yang asli Ipeda. Yang diklaim sama Hase. Oh, Hase. Tapi ada buktinya SPPT-nya. Ya dia pakai SPPT. Tapi Ini Saima tuh. Saima Magu. ini Saima Mago. Sebenarnya namanya Saima atau Saina? Di situ ada Saima. Makanya. Iya. Kang itu ngikuti Abjayan dulu. Saima. Kemana itu? Dulu saya pernah Kenapa bisa kita Pak Mapiar kasih ke Hase? Nah tidak, itu kan sepupu, baku kompa dengan dulu. Itu kan baku kompa dulu. Oh. Dia kayak saksi. Apiara. Oh sekarang enggak Mi? Iya. Wih. Berarti aslinya ini tidak pernah Ibu Haji Timang Mama tak jual sama Hase? Oh, tidak pernah. Wah kacau. Tidak pernah. Bahkan dia mengaku anak tunggal dari Haji Saina. Saina Magu. Mengaku? Dia mengaku. Dia telepon saya sama Andi Ula. Ya. Bilang siapa itu anaknya Haji Timang? Kak cuma 2. Ya. Sapina dengan Salama. Ya, salam, betul. Iya. Sapina masih hidup kah? Masih hidup, itu saudara saya ditinggal di Kalimantan. Kodo. Nah, pertanyaanku Pak Salama. Saya ini kan mau cari yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Iya, iya. Kalau kita membela yang salah, neraka. Tapi membela yang benar, surga. Iya. Pertanyaanku, relakah kita tanah ini diserahkan ke Hase? Oh, tidak rela. Serius? Serius. Mana lu Karena masalahnya pinjam dulu Pak. tidak ada sangkut pautnya antara saya dengan dia. Digugat Pak Hase, gugat Pak Husain pakai SPPT-nya Saina, Saima. Alasannya 3 are. Menang di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung lagi namanya PK 2 kali Mahkamah Agung. Mau dieksekusi tidak bisa. Karena kalau bisa dieksekusi, berarti tanah yang pakai Hase, kalau ada yang membangun di atasnya baru bisa dieksekusi. Misalnya ada Husain, atau ada kelapannya Husain diklaim baru bisa. Nah makanya digugat ulang. Nah pertanyaanku ada bahaya lagi. Kalau Pak Salam namanya Haji Timang anak dari Saimah atau Saina tidak pernah menjual, tidak pernah memberi Hase, tidak pernah menggadaikan. Kalau saya tidak pernah saya menyerahkan Hase sama Husain karena masalahnya ini tanah kan dari orang tua saya. Jadi tidak pernah yakin Haji Timang menjual ke Hase? Tidak pernah. Pindah tangan? Tidak pernah sama sekali. Tidak ada surat menyurat? Kalau memang sudah dijual kan pasti ada surat akte jual belinya. Betul. Sampai sekarang tidak ada bukti memang. Ya, sekarang kan tidak ada. Lebih-lebih memang kan tidak pernah memang dijual. Biarpun nenek saya tidak pernah. Tadi kita menarik, kenapa Hase bilang anak tunggal dari Saina? Iya, itu kan dari pengadilan. Kok bisa mengaku anak tunggal? Iya, dia mengaku anak tunggal. Padahal yang anaknya Saimna kan Ajatima sama Mapiare. Iya. Bukan Hase. Aduh. Jadi sekarang begini Pak, apa yang Pak Salama inginkan sekarang ini demi mencari kebenaran? Bisa Ki hadir? Siap. Barakallah. Serius Pak ya? Ya, siap. Oke. Masya Allah.
Siap. Yakin kita tidak pernah beli sama sekali nih karena Yakinnya. Masya Allah. Biar satu kampung dia tahu semua orang. Tidak pernah dijual ke siapapun, itu nenek saya, mama saya tidak pernah juga menjual. Siapapun. Lebih-lebih memberikan. Kalau memberikan pasti kan ada suratnya. Terus Pak Salamat, bagaimana ceritanya nih Pak Hase? Kan cuma sepupu Mama Tak. Iya, sepupu satu kali. Hanya sepupu satu kali. Kenapa bisa tiba-tiba Hase enak memakai PPT-nya atas nama nenek tak waktu itu? Kenapa bisa ceritanya? Apa? Begini, pada waktu itu masih hidup mama saya. Ya. Kama Piara datang ke sini, minta suratnya itu, tapi dia tidak mengasih tahu kan orang tua saya. Bilang mau dipakai begini. Oh. Alasannya cuma mau lihat saja, ternyata dia pakai. Dia pakai suratnya. Kenapa kita nenek tidak saya. protes ke Om Tak? Bilang, Om, loh, kenapa bisa begitu Pak Mapiar? Pada saat itu saya kan tidak ada Pak Ji. Oh. Saya masih ada di Nah, Jakarta. sekarang saya tidak pertanyakan Hussein ini sumber tanahnya benar atau tidak Pak Hussein, yang jelas. Yang boleh dieksekusi kalau Hase punya tanah di atas nama Sainma atau Mama Ta aja Timang. Kalau ada ya Hussein dan kawan-kawan membangun rumah di situ baru bisa dieksekusi. Nah ini jauh, 100 meter setelah Ibu Welong. Tadi aku tanya Ibu Welong bilang, saya tidak terlibat. Karena memang ini tanah aku ini dengan di atas, tapi sudah tanahnya keponakanku. Nah sebenarnya mata Salamat dengan Hussein sudah berbagi dua. Terus kita tahu, nah beli nggak satu saya bilang tidak. Wih, saya kaget. Kalau begitu saya mau tanya Pak Salamat, saya tidak tahu baru kita sudah kenal. Rupanya saya sudah kenal lama. Kenal lama. Nah, sering juga ke rumah itu Pak Ji. Iya, Masya Allah. Tidak pernah berpindah tangan, tidak pernah digadai, tidak pernah pinjam uang, tidak pernah ambil uang sama makku Jitima, sama nenekku, tidak ada. Itu kita berketerangan. Selesai Pak, ini sudah membuat semakin terbantahkan Pak, nggak bisa lagi diterima hakim. Pasti ini ditolak teman-teman ini kasus. Buktinya saja punyanya mama saya. Masih ada tanah kelapanya itu di belakang rumah orang. Betul. Itu ada 2 pohon kayaknya itu. Ya betul. Masih ada itu di belakang rumahnya. Tadi kita shooting semua. Masih ada. Itu ditanya saja sama orang di situ, pasti dikasih tahu kan siapa kelapa ini. Pasti dia bilang punyanya Haji Timang. Masya Allah. Itu pasti dia bilang, coba tanya itu. Nggak usah saya ngomong bagaimana. Tanya saja yang di belakang rumahnya itu. Pasti dikasih tahu kan, dia bilang ini punyanya Haji Timang. Merinding saya kalau sudah. Saya Pak Salamat, kenapa saya suka ini kalau warga sudah saya lihat semakin rumit, saya turun. Ada yang nggak beres di sini kasus ini penyembunyian data. Karena yang membuat pengacara nih kutanya, Pak Ilham, kenapa bisa bilang saya kan Pak apa yang dikasih ke saya? Itu yang kuajukan. Kutanya ini pengacaranya Pak Hussein dari Jakarta bilang, loh Pak Sekjen, ini Hase kenapa bisa atas nama kenapa bisa dibenarkan? Loh kenapa Pak? Dia bilang belum ada keterangan Hase dihadirkan di pengadilan menang 4 kali bahwa Hase beli. Terus kenapa dulu pengacaranya Hussein kok bisa kalah? Terus kenapa sekarang kalau menang kenapa nggak bisa dieksekusi? Bilang nggak bisa Pak karena ini meja yang punyanya SPPT ini mau diambil kursi. Bilang, kaget Pak. Turun investigasi. Wah, saya turun 2 hari yang lalu sebelum dia datang, baru dia datang dari Jakarta ini. Baru mendarat. Nama mamamu siapa? Haji Timang. Berapa kamu bersaudara? 2. Ini anak-anaknya Saina berapa bersaudara? Ya. 2. Ya. Bagaimana ini tanah? Apakah milik orang tuanya atau sudah terbagi atau tidak? Maka ini tanah kan sudah terbagi. Ini sudah terbagi. Ini sudah terbagi. Itu Mapiar kan ada diambil di sana. Kita tahu nih posisinya Pak sudah terbagi. Ada diambil di sana kan luas. Berdampingan dengan saya kan artinya tidak luas saya dikasih karena ada kan di sana. Oh jadi di situ punya mama saya. Punya mama. Ini satu pajaknya. Kang itu yang tengahnya Kawelong. Ya. Tapi dia sudah bikin surat sendiri. Iya. Jadi ini masih belum saya pisahkan. Masih itu satu rente dia. Sama Welong? Iya. Oh Welong juga masih ikut? Cuma ada surat SPPT-nya? Tidak ikut dia. Berarti saya ulangi, di situ ada 3 peta tadi kita ukur. Iya. Kalau di sebelah utara panjangnya 80 meter kali setengah. Kalau sebelah timur 36. Kalau dari timur ke barat 90 meter. Dari utara ke selatan, selatan ke itu 40 meter. Iya. Itu pertanyaanku, kita berbagi 2 Om Tak atau Mama Tak semua yang punya?
Mama saya. Wah. Cuma mama saya yang punya di sana itu. Tidak ada. karena Berarti sudah tidak ada hak. terbagi. Kalau begitu secara hukum, Mbak Mapiar juga tidak ada haknya untuk mengatasnamakan memberi hak ke situ. Nggak Oh ada. tidak ada, tidak bisa karena seandainya ada haknya kan dia kan sudah yang termasuk Cakep. ini SPPT-nya. Cakep ini kasus, Pak. Ini Cakep sekali. Sudah masuk. Ini saja sudah terpisah. Berapa di situ, Pak? Berapa Lagi luasnya, Pak? Oh banyak di situ, banyak. Cuma yang baru-baru saja saya tampilkan. Maksudnya, Pak, berapa luasnya situ, Pak, totalnya? Oh, 8.000? Kan total itu, di total berapa, Pak? Tadi kan kalau di total 30.000, 30 area. 3.000. itu kan satu objek di sana. Itu kan pada waktu masih dulu dibikin suratnya itu. Ya, belum. Jadi kan Nggak kita tahu orang dulu tidak mau. Oh, sejujurnya. Ya, sejujurnya. Oh, mantap. Kan begitu. Orang dulu. Yang jelas intinya begini, yang jelas intinya tanahnya Saina Nenek Ta sudah dibagi, diserahkan ke Ibu Hajatimang. Iya. Hajatimang Mama Ta murni sendiri di situ yang dapat. Iya. Kalau Om Ta Mapiara di tempat lain. Iya, Jatampulo namanya. Di sana. Luas kan di sana diambil. Tanah juga. Iya, tanah juga. Kalau misalnya besok kita syuting sana, bisa kita temani ke tempatnya. Bisa. Wah, ini Pak. Bisa kan berdekatan juga kebunnya saya di sana. Kalau kita mau lihat kan luasnya Ya. kan beda. Nggak, saya bukan hanya meluasnya. Iya. Saya mau tahu bahwa dia sudah punya jatah secara hukum waris. Iya, sudah. Berarti besok bisa kita syuting. Ina sudah anak setelah meninggal, anaknya sudah berbagi. Hajatimang masih hidup, Iya. dengan Pak Mapiar masih hidup. Hajatimang dapat di dusun Elacenok. Kalau Pak Mapiar di dusun Di situ perbatasan. perbatasan. Mariola Cenok. Mariola Cenok. Nah, jauh jaraknya. Iya, jauh. Wah, ini yang punya. Iya, Hajatimang. kan begini. Tapi masih Hajatimang. Itu kan rumah kan bagiannya juga Pak Mapiare. Nah, jadi itu dikasih sama di sana. Hajatimang ini punya anak berapa? 2. 2. Selama sama Sepina. Selama sama Sepina. Sepina kakak tak atau adik? Kakak. Kakak. Berarti nanti kalau mau dibagi berdua kita dapat di situ. Kalau mau dibagi Iya. Berdua? Harus ada dia. ya harus ada dia. Iya, karena kita kan saudara. Sepina ada anak? Ada. Ada di sini di Ibo nih? Enggak ada di Kalimantan semua. Oh, Kalimantan semua. Kalau Pak Salama berapa anak? Kalau anak saya kan saya sudah 3 kali ini sebenarnya. Ya, enggak. 3 anak. 3 anak. Iya. Oke. Oh, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saya baru wawancara eksklusif dengan ahli waris. Sebenarnya dari Saina itu punya anak secara hukum agama, punya anak namanya Hajatimang dan ada Mapiare. Tapi Mapiare sudah punya pembagian di Desa Mario juga dengan perbatasan Laceno, mungkin kurang lebih 1 kilo dari tempat kita ini. Tapi yang tadi kita tempati mengukur hampir 3.000 meter ya, atau 30 are ya, bukan 3 are ya, Iya. tapi SPPT diajukan 3 are oleh penggugat. Itu murni adalah hasil warisan pembagian antara Mapiare dengan Hajatimang. Jadi di situ yang berhak adalah Hajatimang. Hajatimang karena Hajatimang sudah meninggal, maka yang berhak di situ ada 2 anak. Ada Ibu Sapina sekarang berada di Kalimantan atau Malaysia ya? Kalimantan. Kalimantan sama anaknya, dengan Salama ya, dengan anaknya dan istrinya ada di Lacenok sekarang. Jadi saudara pemirsa, bagi pencari keadilan, bagi aktivis hukum, bagi dosen hukum, bagi praktisi, pengacara, hakim, penegak hukum di Republik ini, inilah analisa hukum yang patut kita telah bersama. Bisakah ketika ahli warisnya masih ada, Pak Salama dan Ibu Sapina masih ada, kemudian tiba-tiba mau berpindah kepada omnya yang notabene secara hukum waris dia tidak berhak. Kecuali Salama meninggal tidak punya anak, kecuali Sapina meninggal tidak punya anak, memang boleh. Ada boleh masuk Hase, tapi Hase tidak boleh sendiri karena Hase juga punya saudara. Tidak ada hak mutlak secara sendiri, boleh memiliki, harus ada kuasa. Tapi pertanyaannya kemudian secara hukum, karena Hajatimang kan ada anaknya yang notabene masih hidup.
Haja Sapina masih hidup, jadi secara hukum haram hukumnya secara hukum agama berpindah ke tangan orang karena masih hidup anaknya Haja Timang. Jadi pemirsa, inilah yang membuat Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 saya selaku sekjennya, dan beliau bukan karena uang. Tapi kalau mau dibayar saya yakin orang Laceno nggak sanggup membayar beliau. Tapi beliau karena rasa penasarannya, apa yang membuat pengadilan tahun 2000 gugatan pertamanya Hase kok bisa dimenangkan? Dari pengadilan negeri menang, padahal tanah itu, apakah memang lawannya dulu tidak? Bahwa tanah yang dipakai menggugat tahun 2000 itu adalah murni masih tanahnya Haja. Inilah wawancara kita di rumahnya Pak Salama, salah satu ahli waris. Insya Allah besok kita ke lokasi bahwa ada pembagiannya secara hukum di lokasi yang berbeda. Jadi mutlak di situ adalah pemilik Haja Timang. Demikianlah wawancara kita. Kita ingin mencari kebenaran, kita tidak berpihak. Biarlah palu hakim, Allah melihat, malaikat melihat kemana mereka diketok. Apakah membela yang salah atau membela yang benar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Satu penasihat hukum dari tergugat Bapak Mahmud SHMH dari Jakarta. Tadi sudah sidang, membuat kita tercengang semua karena tiba-tiba setelah tahun 2016-2020 mendapatkan kemenangan dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi Mahkamah Agung dan PK di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian mengajukan eksekusi, tidak bisa dieksekusi karena pertama yang menang hanya menang di atas kertas, tapi tidak, bukan 3 are tapi 30 are, malah jauh jaraknya 100 meter ke arah pinggir jalan, jadi nggak bisa dieksekusi. Hari ini lebih mencengangkan. Nggak ada suratnya, yang ada rumah-rumah. Iya. Luas segitu. Berapa hari itu? Oh, enggak tahu juga. Oke kan? Nah, Haji Timang punya anak 2. Nah, punya anak, Mapiara sudah ada jatah. Haji Timang, jatahnya selama ada di sana, jatahnya Mapiara ada di sini. Jangan bingung banget.